Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama Sentra Wallet Sulawesi. Jadi pada kesempatan ini mungkin kita benar-benar ya akan memberikan sebuah pemahaman yang tidak putus-putusnya dan sering-sering kali ditanyakan oleh subscriber Sentra Wallet Sulawesi pada khususnya dan pada umumnya oleh orang-orang yang selalu menyimak berdasarkan di kolom komentar dari YouTube lainnya. Oke sahabat Sentra Wallet Sulawesi dimanapun Anda berada, jadi hal yang sangat penting Anda harus perhatikan dalam membangun sebuah RBW adalah lokasinya dulu. Kenapa sering-sering kita bahas dan sering-sering kita menyebut poin pertama itu adalah lokasi? Karena disinilah kita membangun sebuah wadah ya. Kita membangun sebuah wadah berarti kita ingin mempromosikan sesuatu ya. Sesuatu yang dimaksud di sini adalah rumah burung walet kita. Dan tentunya sebelum Anda mempromosikan atau memperkenalkan rumah burung walet Anda kepada burung walet itu, tentunya kita harus tahu dulu ya. Kita harus tahu dulu kapasitas ataukah populasi yang ada pada lokasi tersebut. Makanya itu lokasi tempat kita membangun rumah burung walet adalah inti ya, adalah urutan nomor 1. Jadi saya ulangi, lokasi dulu. Jadi Anda bisa mendengarkan apa yang saya sampaikan sambil melihat video ini. Jadi ini adalah merupakan sebuah lokasi ya, lokasi dimana lokasi yang kita pilih sudah benar-benar prospek dan menjanjikan untuk kedepannya. Oke, itu yang pertama adalah lokasi. Kemudian yang kedua adalah rumah burung walet ya. Jadi rumah burung walet Anda sudah rancang semua desainnya sampai selesai. Oke, dengan berdasarkan tadi lokasinya. Jadi tidak sembarang juga kita membangun sebuah RBW yang sembarangan ya, sembarangan tanpa harus melihat kondisi di lokasi tersebut ya. Jadi percuma kita juga membangun sebuah rumah burung walet ketika tidak prospek ya, tidak prospek. Artinya burung walet pada lokasi tersebut itu artinya jauh ya, jauh dari sumber pakannya, ataukah hanya sekedar mereka melintas. Namun ketika kita berbicara masalah lintasan itu saya rasa cakupannya luas ya, cakupannya luas. Jadi intinya sangat strategis ketika Anda menentukan sebuah lokasi yang tepat. Kemudian bila mana RBW Anda sudah selesai, maka inilah yang Anda harus perhatikan ya. Inilah yang Anda harus perhatikan pada RBW Anda. Pertama yaitu LMB-nya, lubang masuk burung, di mana LMB berfungsi sebagai akses ya, akses utama yang harus burung walet jumpai. Burung walet harus melewatinya ya. Ini yang pertama LMB. Dan tentunya di LMB ini Anda andalkan suara panggil ya. Jadi di LMB Anda andalkan suara panggil, Anda pasang suara panggil sehingga mereka berdatangan ya karena suara panggil. Jadi sangat berperan penting juga yang namanya suara walet ya, suara walet. Dan saya di sini tidak membahas masalah suara walet apa atau apakah, yang jelasnya intinya Anda membangun RBW di LMB Anda pasang suara panggil. Nah, kemudian berikutnya yang Anda harus perhatikan, jadi pertama tadi lokasi, kemudian
Setelah RBW-nya selesai rancangannya, maka Anda harus menentukan LMB-nya ya. Jadi LMB-nya. Kemudian yang berikutnya adalah Anda mau berikan ruang main pada RBW Anda, boleh. Kemudian Anda ingin langsung poin terjun menuju ke inap, boleh. Kemudian Anda ingin memberikan sekat dinding yang berdempetan dengan lar untuk masuk ke ruang inap, maka itu juga boleh. Jadi yang jelasnya ini juga yang harus Anda perhatikan. Saya ulangi kembali: lokasi, kemudian LMB, kemudian ruang main atau poin ya, poin terjun. Silakan. Kemudian yang berikutnya adalah posisi papan sirip ya, posisi papan sirip. Seperti yang saya selalu sampaikan, bahwa jangan samakan RBW terdahulu dengan RBW sekarang. RBW terdahulu meskipun hanya 20 cm jarak antara sirip, kemudian mereka menggunakan suara tiruan walet yang tidak berkualitas, maka ruang burung walet itu berhasil juga. Karena kenapa? Dulu burung waletlah yang mencari tempat tinggal ya, yang dibikin oleh manusia. Dulu burung walet yang mencari tempat tinggal. Tapi sekarang rumah burung walet yang mencari burung walet. Makanya itu tidak heran ketika banyak saudara-saudara kita yang sampai membangun RBW akhirnya galau, dan bahkan ada yang tidak terisi ya, bahkan gagal atau song. Olehnya itu, kenapa beralasan seperti itu? Karena sekarang kan sudah zaman kompetisi, istilahnya banyak RBW pesaing ya, banyak RBW pesaing. Dan yang sangat prospek ya, yang sangat prospek ketika kita membangun sebuah RBW ya, RBW untuk sekarang, jangan melihat RBW yang terdahulu ya. Karena RBW terdahulu seperti yang saya katakan, bahwa burung walet yang mencari tempat. Dan sekarang di tahun modern ini, rumah burung walet yang mencari burung walet. Oke, itu yang harus Anda perhatikan. Kemudian yang berikutnya adalah yang Anda harus perhatikan, jarak ya, jarak papan sirip yang kami gunakan itu bukan berarti Anda harus ikuti cara kami, tapi kami menggunakan di banyak RBW sukses dengan ukuran ini, yaitu antara 40 cm sampai 50 cm. Jadi jarak antara papan sirip adalah 40 cm sampai 50 cm. Itu yang kami sering gunakan dan sering Anda lihat di video-video kami, seperti pada video ini ya, Anda bisa lihat. Kemudian yang berikutnya adalah bagaimanakah Anda menata formasi-formasi Twitter itu dengan fungsi burung walet bisa disambut ke dalam ruang inap dengan penataan suara merata. Sekali lagi, penataan suara merata, bukan nyaring, bukan keras, tapi merata dengan standar pendengaran kita dengan burung walet. Dalam arti tidak terlalu bisingnya, enak didengar, enak ya. Bukan juga berarti kecil sekali. Oke? Ya. Kenapa seperti itu? Anda bisa perhatikan di RBW Anda, ketika penyetelan suara terlalu keras, mulai dari LMB keras sekali, maka burung walet memang sontak banyak ya, banyak yang berkerumun di depan RBW kita. Namun kadang kita lihat ada beberapa burung walet yang hanya mantul-mantul, istilahnya tidak bisa menembus ke dalam RBW kita.
tanahnya keras juga, maka otomatis di dalam ruang main sebuah RBW itu bergema yang menimbulkan suara terpantul-pantul ya, sehingga burung walet itu tidak fokus dan hanya mereka panik ya, panik ketika memasuki sebuah ruang main. Jadi jangan skip video ini karena ini adalah pembahasan inti yang harus Anda ketahui. Oke, sampai di mana kita tadi? Itu kita sudah sampai di penataan Twitter ya. Jadi intinya penyetelan suara yang harus Anda terapkan secara baik. Tidak nyaring, tidak keras, dan tidak terlalu kecil. Kemudian berikutnya yang paling inti juga yang harus Anda perhatikan pada RBW Anda adalah masalah kenyamanan dan keamanan RBW itu, yaitu hamanya. Jadi bisa Anda cek ya, 1 kali 1 bulan Anda masuk di RBW Anda, periksa semua sudut-sudut sampai celah-celah RBW Anda. Yang saya sebutkan di sini hama yang paling biasanya tidak nampak ya pada siang hari. Pertama kecoa, kemudian tikus, kemudian toke, kemudian semut. Nah, ini semua yang Anda harus perhatikan. Hewan-hewan kecil ini itu tidak nampak ya, tidak nampak. Naik ke Batu Licin kemarin berangkat jam 10. Perjalanan bagus lancar. Sampai ke ini ke Baru jam sandar jam 8 pagi. Ini ombak bagus, perjalanan lancar, bagus, cepat. Di atas kapal bagus juga, tidak mabut. Nanti nampak ketika ada bekas ataukah burung walet yang kita jumpai mati, apakah kepalanya tidak ada? Ya, jadi kalau kepalanya tidak ada berarti itu ulah si tokek. Kemudian kalau hanya berserakan bulu-bulu yang nampak tulang belulang ya di sudut-sudut ya, bukan di lantai ya, tapi di sudut atau celah-celah yang lain, berarti ulah tikus. Kemudian bila mana Anda jumpai di sarang walet ya, tinggal tulang belulang di sarang walet ataukah di lantai tinggal tulang belulang, dalam arti di sini bukan cuma 1 walet tapi banyak walet. Kemudian Anda harus cek seperti itu, berarti itu ulah semut ya. Jadi semut itu bisa menghantam, bisa memakan piik, telur, bahkan induk waletnya. Kemudian yang berikutnya adalah kecoa. Jadi kecoa ini memakan polesan-polesan dan sarang walet. Jadi bila mana burung walet itu baru mulai memoles ya, baru mulai memoles di papan sirip kita, kemudian kecoa datang memakannya, maka jangankan burung walet, kita saja pemiliknya ikut stres ya. Jadi itu adalah kendala pertama juga yang dialami oleh burung walet ketika baru memoles, kemudian sarangnya hilang dimakan oleh kecoa. Jadi ini Anda harus perhatikan. Di luar dari hama yang paling kita jumpai, yaitu burung hantu dan kelelawar ataukah elang ya. Jadi yang jelasnya harus kondusif RBW-nya. Kemudian yang berikutnya adalah Anda harus benar-benar memastikan bahwa sirip Anda tidak kotor ataukah tidak berdebu ataukah tidak berjamur. Beda dengan RBW yang sudah produktif dari puluhan tahun ya, seperti yang ada di video-video kami itu banyak RBW yang sukses berlumut ya, berlumut bahkan berdebu, bahkan kotor sekali papan siripnya, tapi burung walet itu masih betah di dalam. Karena kenapa? Mereka sudah menetap selama bertahun-tahun, sama layaknya di gua walet ya. Di gua walet tekstur dari bebatuan itu ada lumut, ada pasir, ada air, bahkan lembab sekali ya, tapi mereka masih betah di dalamnya karena seperti itulah mereka
awalnya memang sudah menetap di sana. Kemudian berikutnya yang Anda harus perhatikan adalah suhu dan kelembaban. Jadi kelembaban harus stabil ya, itu standarnya. Bahkan pun ada RBW yang kami kerja itu suhunya mencapai 30 derajat ya. Tapi alhamdulillah burung walet itu masih betah di dalam. Karena kenapa? Seperti itu yang saya tadi katakan, bahwa burung walet itu setia pada tempatnya, kecuali terganggu ya. Dalam arti, dalam gangguan di sini mereka diganggu oleh binatang-binatang ataukah hama-hama ataukah predator-predator. Bahkan pemiliknya sendiri yang kadang mengganggu mereka, dalam arti sering-sering masuk ya, pada waktu bersarang, pada waktu bertelur, pada waktu menggeram, keseringan masuk. Jadi jangan dilakukan itu. Oke sahabat Sentra Walet dimanapun Anda berada, saya rasa Anda bisa lihat video ini ya, pelajari di dalamnya dan lihat segmen-segmen ataukah bagian-bagian yang ada pada RBW ini. Oke, jika kurang jelas penjelasan kami, Anda bisa berkomentar di video ini. Insya Allah ada waktu akan kami balas. Tapi tentunya bila mana Anda ingin memahami materi ini, maka Anda bisa mengulangi video ini, ataukah Anda bisa mendownload video ini dan ulangi ya. Karena sebuah tutorial baru kita pahami ketika berulang kali, beda praktek ya. Jadi tutorial dan praktek beda. Jadi tanpa tutorial praktek tidak akan terlaksana ya. Kemudian praktek terlaksana tanpa ada tutorial. Jadi banyak saudara kita yang menyatakan bahwa jangan cuma menjelaskan tapi prakteknya. Bagaimana kita mau mempraktekkan sesuatu kalau tidak ada penjelasan, tidak ada petunjuk ya. Jadi di apapun yang harus kita lakukan itu harus ada dulu petunjuknya atau cara kerjanya, baru kita aplikasikan. Dan bahkan ada yang berani langsung mengaplikasikannya. Sudah teraplikasi, sudah terlaksana seperti itu, barulah mereka kembali memberikan tutorial karena sudah terlaksana tadi. Jadi seperti itu, tutorial dengan praktek itu saling berkesinambungan demi keamanan ya, demi keamanan dan kehati-hatian dalam bekerja. Oke, sambil menyimak videonya, jangan lupa subscribe Sentra Walet Sulawesi. Jadi sambil kita nikmati ya, silakan Anda lihat videonya. Dan saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.